pernah dengan metode law of attraction gitu. Apa itu? Jadi hukum ketertarikan, hukum tarik menarik. Jadi apapun yang kita pikirkan itu pasti itu akan kembali kepada kita. Kalau jangan berpikir, aduh rek susah, Ya udah susah berarti. terus aduh rek channel YouTube saya sepi terus mas. Jadi kalau pikiran saya secara rubah mas, saya tahu secara sadar itu saya tahu bahwa ini susah. Tapi saya bujuk bawah sadar saya agar bekerja sama untuk mewujudkan atau menghalangi atau melewati rintangan Support juga ya bisa ya. kan gini, otak kita itu pada dasarnya itu pada umumnya mas ya. Ini sekilas saja itu dibagi menjadi dua mas. Ada otak level sadar, satu ini bawah sadar. Nah bawah sadar ini menentukan kehidupan kita sehari. Bawah sadar itu menyimpan semua memori yang masa lalu. Program-program kehidupan kita ada di bawah sadar. Nah kalau kita mau mengedit di bagian sini, kehidupan yang sadar ini ikut saya. Karena ini hanya 20%. Yang kehidupan sadar ini. Contoh kalau saya bikin channel YouTube atau bikin apapun, saya nggak punya channel YouTube ya. Karena saya fokus di usaha saya. Iya betul Pak. Kalau saya berpikir, usaha warung sepi, bangga sih boleh. Kalau pikiran saya lebih kuat seperti itu, dapat dipastikan juga sepi mas. Saya waktu itu saya gila. Gila bukan berarti gila dalam gila ya. Gila itu dalam arti cara berpikir saya. Saya menolak semua hal-hal yang mengatakan bahwa ini akan gagal. Cara saya menolak, saya tidak mengatakan menolak. Tapi fokusnya saya begini. Saya kan menginginkan warung ramai. Keinginan saya sebenarnya warung ramai. Jadi saya tidak memprogram. Tidak memprogram pikiran saya warungku ojo sepi. Tapi rame terus. Tapi saya memprogram pikiran saya warung saya rame. Beda kan? Betul. Kalau memprogram pikiran warungku ojo sepi, jadi lebih negatif. Akhirnya itu saya paksa dengan metode-metode yang saya temukan, metode itu saya pakai. Metode-metode ini ya sebagian baca buku, dapat literatur dari buku-buku, sebagian hasil dari dicoba. Bagaimana sih menarik kehidupan yang bagus itu menurut saya. Jadi pada umumnya kalau orang-orang saya tulis mas, setiap hari menulis semua hal yang saya inginkan terjadi hari ini. Saya dibukukan gitu secara tertulis gitu. Bukan hanya semacam dibukukan saja, tapi di setting ulang. Jadi hari ini saya ketemu orang ini, hari ini saya punya penghasilan sekian, hari ini setiap hari itu, setiap hari. Hari ini saya ketemu, hari ini saya menabung sekian hari ini. Tapi udah setelah itu saya lipat, saya abaikan. Dulu numpuk mas, dulu saya bakar kan. Dulu itu namanya afirmasi kan, penegasan. Setiap hari. Kalau nggak bangun tidur ya menjelang tidur setiap hari. Tanpa saya sadari kehidupan saya ya sesuai yang saya tulis ini. Iya. Jadi saya mendapatkan banyak apa yang saya inginkan itu dari mirip-mirip yang saya tulis ini, tertata gitu. Saya tuh nggak bisa main keyboard dulunya, sama sekali nggak bisa. Main piano nggak bisa. Jadi main piano itu hanya impian. Dulu. Tapi saya dikasih tahu metodenya untuk mendapatkan, saya terapkan. Jadi saya bervisualisasi, saya pikirkan diri saya itu main keyboard. Setiap menjelang tidur saya pikirkan, saya rasakan. Setelah saya rasakan pakai suara batin saya dengar, saya rasakan. Jadi seolah kalau di depan terbit itu seperti orang gila. Saya pencet tombolnya, rasakan tutnya, jadi harumnya, aroma keyboard ini saya benar. Sampai segitunya gitu. Saya gunakan panca indera saya. Menggunakan alam bawah sadar. Alam bawah sadar saya. Beberapa waktu kemudian saya bisa beli ini. Saya punya HP di warna putih di dalam. Saya ingin sekali punya HP. Dulu waktu saya HP, sedangkan kok punya HP yang bagus mas. Saya HP friend yang warnanya biru. Smart friend yang layarnya biru kuning loh mas. Iya. Poliponik apa namanya? Kuning itu pak. Terus orang-orang sudah pakai banyak yang Android, saya masih pakai itu BBM malah apa? BlackBerry semuanya hampir. Saya masih pakai itu saja. Ya saya pakai itu. Hanya bisa dibuat SMS dan telepon itu saja. Iya. Itu tahun 2014 ya. Saya masuk 2015. Saya belum bisa beli HP. Saya tahu ilmunya visualisasi, tahu ilmu loa, tahu ilmu cara mengubah mindset. Saya perhatikan semua. Akhirnya kebeli HP mirip di pikiran saya.
plek. Alam bawah sadar mengira seperti itu. Dan saya beli itu, nah ini yang ada di mimpi saya, bukan mimpi beneran, mimpi impian saya yang ya ini. Jadi, waktu itu saya nggak beli HP tapi tablet apa Advan kalau nggak salah. Iya. Warnanya mirip yang saya ingin, putih-putih, merah-merah, putih-putih. Sesuai alam bawah sadar itu. Sesuai alam bawah sadar saya. Jadi setelah tahu ilmu saya gunakan banyak untuk menarik. Tapi tetap semua itu atas kuasa Tuhan, atas izin Tuhan. Jadi pendekatan pada Tuhan bagi saya itu mutlak wajib. Saya beberapa kali loh mas diisukan kemarin ada saya sering kan menerima wawancara dari mahasiswa dibuat penelitian untuk penyelesaian skripsi kan. Iya. Itu saya dibuat modelnya dibuat. Sering sekali dia Adi Buana sama lupa di Surabaya. Di Beratang itu apa? Apa ya? Selain Indonesia. Nggak tahu, Pak dia saya lupa langsung. Bukan. Oh, ini saya. Terus yang di PGRI juga. PGRI di Buana. Iya, itu ada beberapa 3 kali kalau nggak salah itu. Jadi ada mahasiswa. Kemarin pertanyaannya yang terakhir ini pertanyaannya agak unik mas. Dia agak unik menurut saya. Dia tanya gini. Om, dia manggil saya kan Om. Warung ini wawancaranya sebelum corona ya. Iya. Om, warung mie Hana Raya itu terkenal loh. Dari Surabaya banyak sekali yang menceritakan, teman-teman saya banyak sekali. Makanya saya penasaran. Iya. Saya orang asli Sidoarjo. Saya itu belum pernah masuk desa Tawangsari. Saya nekat masuk untuk nemuin sampean. Dan mencoba desa Tawangsari berarti. Tawangsari. Nah setelah banyak sekali wawancara yang diajukan, pertanyaan yang diajukan, ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik. Dia tanya gini, Om, teman-teman saya beberapa orang, enggak semua sih Om, ada yang bilang dengar teman saya ini dengar juga bahwa Om Mandani ambil pesugihan atau menggunakan ilmu hitam mas ya. Saking segitunya. Segitu mas. Karena memang pada orang-orang yang jangankan kok orang nggak kenal mas. Teman dekat saya teman dulu di waktu kos, teman dekat satu kamar, ya itu juga tanya seperti itu mas. Nggak percaya. Karena kalau dulu sebelum koran teman itu bener, jadi parkir dari sini sampai sana mas, full. Saya jualan itu buka jam 9:30, jam 2 udah habis. 400 porsi, 300 porsi. Sehari mas? Nggak sampai sehari. Setengah hari? Iya, jadi mulai jam 9 sampai jam 2. Ini udah tutup. Yang udah tutup? Setiap hari. Jadi orang-orang ngomong ini wah bekas ini di luar nalar dulu. Nggak semestinya begini. Nah si mahasiswa ini juga penasaran, teman saya juga penasaran. Si mahasiswa dia tanya, Om, dengar katanya sama ini ambil pesugihan. Aku cuma bilang, ya iyalah ambil pesugihan. Siapa yang belum ambil kemaharatan? Aku kerja seorang maksudnya ambil kemaharatan. Jadi akhirnya saya jelaskan, saya ceritakan juga, saya kasih tahu juga riwayat hidup saya ceritakan apa yang saya lakukan. Setelah saya kasih tahu semuanya secara seperti saya minta saya minta dia untuk menyimpulkan. Sekarang simpulkan sendiri. Saya percaya nggak ada kamu miskin. Kalau saya percaya ya nggak apa-apa, terserah perkuat kepercayaan zaman. Tapi kalau enggak ya bantu saya kalau ada orang mengatakan masuk, bantu jelaskan sedikit. Kalau saya percaya atau enggak terserah beliau. Tapi yang pasti saya tidak menggunakan itu. Saya pure menggunakan kekuatan Tuhan yang diberikan di pikiran saya. Jadi saya benar-benar menggunakan kekuatan pikiran. Tapi semua orang bisa nggak Pak mengendalikan pikiran itu? Semua orang, pada dasarnya semua orang bisa. Kalau dia tidak mengalami keterbelakangan mental. Contohnya Pak? Contohnya idiot. Dia nggak bisa. Tapi apa perlu di terapi dulu apa gimana? Kalau anak-anak berkebutuhan khusus tersebut kan terapinya memang khusus mas. Tapi kan tetap pada hasilnya nanti juga walaupun naik tapi tidak begitu banyak. Karena ada semacam mungkin mohon maaf ya, ada luka di pikiran, ada secara fisik itu mungkin ada ada cairan yang nggak pas di otak gitu, ada cairan yang berlebih atau saya nggak paham bahasa medisnya. Itu nggak bisa hanya dengan metode terapi biasa horizontal seperti yang saya lakukan, nggak bisa. Ada terapi khusus berarti?
Ya, harus orang-orang yang berkompeten. Jadi bukan ini. Walaupun permasalahannya di pikiran, tapi hipnosis nggak akan menjangkau. Makanya saya tuh nggak suka mas kalau ada teman-teman sama terapis itu sok-sokan mengambil data orang lain, mengambil data gimana itu? Psikoterapis atau psikologis. Kan gini, teman-teman hipnosis kalau teman banyak itu bilang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan sebagainya. Iya. Bisa menyembuhkan, semua itu omong kosong mas. Kalau saya boleh mengatakan kasar itu omong kosong. Dia nekat ngambil bagian yang dia sendiri nggak mampu. Aslinya dia nggak mampu, dia pura-pura ngiklan gini. Iya. Katakan kasus idiot atau keterbelakangan mental yang sangat akut itu nggak kan nyambung dengan hipnosis itu. Karena di otaknya kemungkinan saya nggak tahu pastinya ya. Ada cairan yang kurang atau ada luka atau ada apa. Itu nggak bisa disembuhkan dengan hanya sugesti. Tapi butuh obat khusus dan penanganan khusus. Dan tentunya nanti juga kalau bahkan ada sampai tindakan operasi kalau mau mengambil cara medis di atasnya mas. Jadi saya nggak suka. Saya kenal banyak beberapa praktisi hipnosis dan saya selalu nggak nyaman dengan hal-hal yang sesuatu berlebihan seperti itu karena menyesatkan. Saya lebih senang bahwa ngomong apa adanya bahwa hipnosis itu hanya menjangkau ini saja. Hipnosis itu hanya menjangkau ini. Kalau hipnosis untuk pengembangan diri itu luar biasa bagus mas. Contohnya gimana itu pengembangan diri? Pengembangan diri? Ya kalau teman bikin channel seperti ini ya. Iya. Mereka channel. Kalau teman berdua menggunakan kekuatan pikiran, hasilnya juga lebih cepat mas. Jadi karena alam bawah sadar kita itu disetting. Alam bawah sadar teman disetting. Saya bukan sok pemintar atau kemeruh mendahului doa atau enggak mas. Tapi pada dasarnya bahwa kalau kita tahu kekuatan pikiran yang sangat optimal bisa kita gunakan, di depan kita juga lupa. Itu pasti mas, hukum nggak bisa digugat kayak. Jadi kalau sama menggunakan kekuatan pikiran sedikit saja, di depan cuma sekarang wow mas. Tapi ada doa-doa khusus gitu. Ini bukan doa malah, tapi doa itu salah satu unsur atau salah satu elemen yang membuat pikiran mindset kita berubah, mengubah mindset kita. Doa. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya menurut saya sih afirmasi. Apa itu? Afirmasi semacam penegasan, kalimat-kalimat penegasan. Doa bagus mas, tapi kadang ada doa-doa yang sebenarnya di pikiran itu menjadi kontradiktif. Katakanlah doa-doa seperti ini. Ini mohon maaf ya, ini versi saya. Diedit boleh nggak dari tapi terserah. Tapi ini versi saya sendiri ya. Karena kita berdoa seperti ya Tuhan jauhkan saya dari segala mara bahaya. Kalau kita melihat dari persepsi biasa itu bagus mas ya. Tapi kalau kita melihatnya dari persepsi hipnosis atau persepsi pengembangan diri itu jelek. Kok bisa gitu? Ya jelek. Ya Allah jangan buat saya menjadi ya Tuhan jangan buat diri saya menjadi malas. Kalau doa seperti ini bagus. Kalau kita bicara dari sisi persepsi agama gitu ya mungkin ini bagus. Tapi kalau kita bicara dari persepsi hipnosis, persepsi pola pikiran kita, ini salah menurut saya pribadi ya. Salahnya di mana? Otak atau pikiran kita itu memproses hal negatif itu lebih cepat. Daripada hal positif. Ya sebenarnya sih sama, tapi kalimat terakhir ini itu akan lebih cepat diproses, direalisasikan sama pikiran daripada kalimat sebelumnya. Contoh kecil seperti ini mas. Contoh nyata seperti ini. Kalau saya punya adik kecil usianya di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun lah. Kalau saya beri dia pertanyaan, kamu suka warna hijau atau kuning? Dia akan menjawab lebih besar kuning. Karena yang terakhir kuning. Terus, kalau kamu suka warna kuning atau hijau, dia akan menjawab hijau. Kok bisa gitu? Ya, karena pikiran kita akan memproses yang paling terakhir kita dengar. Terus kalimat pikiran kita tidak mengenal kata tidak dan akan. Kalau enggak, jangan juga tidak dikenal. Jadi kalau saman mengatakan sama adik saman, jangan, nak atau dek, kamu jangan nakal.
dia akan kamu nakal, jangannya hilang. Gitu. Iya betul. Saya mulai paham. Kalau zaman merubah, kalau zaman tahu merubahnya harus kalimatnya dirubah, struktur kalimatnya juga dirubah dari kalimat negasi menjadi kalimat positif. Dari nak atau dek, jangan nakal gitu. Nak jangan nakal, nak kamu jangan nakal. Kalimat itu seperti itu. Kalau zaman di pikiran si adik ini yang masuk hanya nak nakal. Iya. Dek Jangannya nakal. hilang, nggak diterima. Jangannya hilang. Selain jangan apa saja Pak kata-kata itu? Yang sebenarnya sing masih umum ya itu tiga itu, jangan tidak akan itu umum sekali. Kalau teman menggunakan terus cara merubahnya gimana? Kalimatnya biar adik saya menerima pikiran bawah sadarnya, menerima ya, menggunakan dek mulai sekarang pinter ya, mulai sekarang kamu rajin ya, mulai sekarang kamu nurut ya. Jadi kalimat kata ya di belakang itu memperkuat kata keinginan kita, subjek kita. Betul. Jadi pinter. Kalau sekarang kamu pinter ya. Pinternya ini akan masuk bawah sadar dia. Pinter. Saya akan memprogram dia pinter. Anak kecil kalau kita setiap hari kita racuni dengan kata-kata kalimat negatif, goblok, nakal, dan itu, dia akan tumbuh juga seperti apa yang kita ucapkan itu. Silakan survei kalau nggak percaya. Iya betul. Tapi kalau anak sampean lebih sering, dek, kamu sekarang pinter ya, kamu sekarang rajin mengaji, rajin. Kalimat-kalimat itu akan masuk. Kalimat itu akan masuk. Nah, kalimat-kalimat pola seperti ini, Mas, saya gunakan untuk diri saya untuk melakukan pengembangan diri. Jadi saya jangan cilik juga seperti ini. Jadi bukan saya telanjang terus nyembah Nyi Roro Kidul. Jadi saya enggak. Saya juga antipati. Pikiran saya itu rasional, Mas. Karena saya orang hipnosis itu rata-rata rasional. Kalau saya diizinkan untuk memberi saran pada teman-teman, khususnya anak muda gitu. Ya, anak-anak muda. Teman-teman sih, saya juga masih muda. Ya. Jangan pernah menyerah. Apapun yang sampean lakukan, jangan pernah menyerah. Lakukan 1 atau 2 kali, 3 kali. Kalau 4 kalinya masih gagal, cari cara baru lagi. Kehidupan tidak berhenti di kegagalan. Kehidupan akan terus berjalan dan nggak akan peduli dengan sampean mau gagal ataupun berhasil. Yang pasti kalau sampean berhasil, kehidupan juga akan peduli sama sampean. Gitu aja. Jadi jangan pernah menyerah sama kegagalan. Kalau sampean gagal 1, 2 atau 3 kali, cari cara baru, cari pendekatan baru. Kalau sudah semuanya, kehidupan ini tidak akan pernah mempedulikan kita mau berhasil ataupun mau gagal. Tapi kalau kita berhasil, secara otomatis kehidupan akan peduli sama kita. Gitu. Ayah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau mencoba sensasi makan mie ayam yang penuh cita rasa, silakan berkunjung di warung kami ya, di Tawang Sari Barat nomor 26 Taman Sidoarjo. Banyak sekali menu-menu spesial yang kami hidangkan di warung kami, dan tentunya membuat lidah kalian menjadi lebih bervariasi lagi dengan dalam hal cita rasa. Satu lagi, jika kalian mau mengadakan pesta istimewa di kehidupan kalian, misal mau nikah atau apapun, silakan hubungi saya. Jadikan Mihana Raya menjadi paket istimewa untuk menjamu teman-teman atau tamu undangan kalian. Hanya dengan Rp1.350.000, teman-teman sudah bisa mendapatkan 100 porsi mie ayam ditambah dengan hiburan elektron tunggal plus penyanyian juga ya. Jadi hanya dengan segitu kalian sudah komplit. Jadi kalian bisa mendapatkan paket istimewa. Tinggal siapin tempat, sambut tamu istimewa, soal hidangan dan hiburan serahkan pada Mihana Raya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa nonton podcast kita yang lainnya untuk yang para wirausaha. Nah tentunya kita akan mengobrak-abrik gimana caranya mereka mulai dari awal kesuksesan mereka sampai detik saat ini. Nah jangan lupa teman-teman like dan subscribe di channel kami. Dadah.